jangan satu. Pak Bupati, jangan satu biji. Wah, wah. Saya tidak terbiasa menjawab apa yang salah. Kalau saya, biasanya sangat sulit untuk membahas masa lalu. Jangan mudah mengkritik orang yang sedang bekerja. Karena mengkonstruksi narasi itu sangat mudah. Jadi orang yang mengkritik kita, memfitnah kita, dia adalah saudara terbaik kita. Kenapa? Dia menyumbang pahala kepada kita. Mengirimi pahala. Pahala yang dicetak jadi itu kiriman gratis untuk kita. 1, 2, 3. Mundur ya? Gimana? Jangan 1 Pak PJ. Harus 3. Ya. Harus 3. Harus 3. Jangan 1. Pak Bupati, jangan 1 biji. Wah. Wah. Menang. Aduh. Pak Bupati, ini jaraknya. Sama sudah. Ini. Terlalu banyak. Kalau coba lihat namanya Rapi menteri. Punya Pak Menteri rapi ya. Rapi. Wah, nggak pernah bertani semua. Kalau Pak Bupati, apa namanya, belum masuk sudah tereliminasi. Ini harus didenda ini. Tapi lebih banyak, Pak. Itu makanya mudah membuat narasi, tapi tidak semudah untuk bertindak dan berproses. Bahwa jangan mudah mengkritik orang yang sedang bekerja. Karena mengkonstruksi narasi itu sangat mudah. Apa kritikan yang paling sering Bapak terima sebagai menteri? Bayangkan kalau produksi shortage, defisit, itu harga naik, dikritik konsumen. Tapi kalau harga produksi itu melimpah dan harga turun, itu dikritik oleh petani. Jadi seorang menteri harus minum pil. Pil apa? Pil sabar. Sabar. Harga turun dimarah, harga naik dimarah. Kita harus menjaga keseimbangan, bagaimana petani tersenyum dan konsumen bahagia. Inilah titik yang paling sulit kita capai. Indonesia ini negara agraris. Indonesia ini ada keunggulan komparatif. Indonesia berada di garis khatulistiwa. Ya. Bisa tanam 12 bulan. Bisa panen 12 bulan. Perkebunan, komunitas perkebunan, hortikultura, pangan, dan seterusnya. Ini yang kita dorong. Lalu apa yang salah sebelumnya, Pak? Kenapa baru sekarang benar-benar ingin Indonesia itu melakukan swasembada pangan? Padahal ketika Pak Amran menjadi menteri di periode pertama atau periode pertama Pak Jokowi, swasembada pangan sudah tercipta. Gini, saya ingin katakan bahwa di periode lalu kita swasembada 4 kali. Ya. 2017, 19, 20, 21. Ya. Dan kita mendapatkan penghargaan tertinggi. Yes. FAO. FAO. Yaitu Agricola medali Agricola dari FAO. Ini tertinggi dunia untuk food security. Nah, sekarang sangat sulit dan saya tidak terbiasa menjawab apa yang salah. Kalau saya biasanya sangat sulit untuk membahas masa lalu. Bapak pengen melihatnya ke depan? Kita kalau mau maju, membahas gagasan, membahas visi misi, membahas masa depan. Nah, itu orang kalau mau maju. Jangan menghabiskan energi membahas masa lalu. Masa lalu cukup kita pelajari dan jangan sampai terjadi kesalahan seperti masa lalu. Karena tidak ada pemerintahan yang sempurna. Sekarang ini 5 tahun ke depan kita membahas gagasan besar Bapak Presiden. Kita sebagai pembantu untuk menindaklanjuti apa gagasan besar beliau. Pak Amran, sektor pangan. Pak Amran sudah di tahun lalu di 2024 sebelum dilantik kembali di periode ini sudah menelurkan roadmap atau peta jalan bagaimana menuju swasembada. Saya sangat melihat sendiri, apalagi ketika investor di roundtable dengan Pak Enggar waktu itu, Bapak memaparkan itu dengan sangat jelas dengan itu. Apakah roadmap itu adalah menjawab mungkin kalau tidak mau kesalahan-kesalahan kemarin atau seperti apa, Pak?
Bapak melihat roadmap itu. Sekalian menjawab, Pak, apakah ini bisa menjawab tantangan dari Presiden Prabowo Subianto 4 tahun, 5 tahun ke depan Indonesia akan swasembada pangan? Karena kita sudah punya pengalaman, ya, 4 kali swasembada. Artinya, menurut keyakinan kami, itu tidak terlalu sulit untuk swasembada. Target beliau 4 tahun. Ya. Kalau Bapak Presiden memberikan target 4 tahun, tentu aku beri target ke bawah maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun? Ya, ini harus turun ke bawah. Kami sampaikan ke seluruh staf, dan kami yakin itu bisa dicapai. Karena apa saja yang dibutuhkan petani Indonesia, dan beliau sampaikan juga pada saat pidato perdananya di MPR, subsidi langsung, apa saja kebutuhan petani, bila perlu direct langsung ke petani. Dan jangan diganggu sarana produksi petani. Kemudian berikutnya juga dijaga harga di lapangan. Nah, ini poin penting, dan ini adalah kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Dan itu sudah dilaksanakan sebagian. Satu, pupuk dinaikkan 100%. Kemudian anggarannya, Pak, ya? Anggarannya dinaikkan 100%. Volumenya, kuantumnya dinaikkan 100%. Dan seluruh petani Indonesia sudah merasakan itu. Dulu berteriak. Nah, kemudian yang kedua, ada pompanisasi, ada program oplah, ada cetak sawah, dan seterusnya. Kami yakin beliau minta swasembada kita rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya, kalimat beliau seperti itu. Ya. Anda yakin 3 tahun? Kami yakin. Beliau memerintahkan kami 4 tahun, tapi kami perintahkan ke bawah 3 tahun. 3 tahun. Tapi persoalan lahan kan masih menjadi persoalan, Pak. Persoalan bagi orang pesimis. Biarkan mengatakan orang persoalan. Tidak ada yang kita lakukan kebaikan di Republik di dunia ini tanpa dikritik oleh orang-orang tertentu. Kan ada beberapa tipe manusia. Ada manusia pesimis, ada yang moderat, ada optimis. Tinggal pilih mana. Optimisnya adalah kita punya lahan yang sangat luas. Kita punya potensi, ada lahan rawa, potensi untuk sawah itu kurang lebih 10 juta hektar. 10 juta hektar. Kemudian ada lahan kita yang cocok untuk pangan, itu di Merauke. Di Merauke. Nah, kemudian ada di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Selatan. Potensi ini sangat besar. Persoalannya bagaimana dikerjakan, bagaimana ditindaklanjuti. Nah, masih ingat nggak food estate kemarin yang katanya ini tidak bisa ditanami dan seterusnya? Kami dipanggil Bapak Presiden waktu itu, Pak Mentan, bisa nggak jawab masalah food estate? Saya izin, Pak, harus dijawab dengan kerja. Beri waktu saya 40 hari. Karena umur jagung 40 hari sudah kelihatan. Singkat cerita, kami panggil direktur, kerjakan. Salah satu direktur mengatakan, Pak, sulit. Tanahnya kurus, macam-macam. Ada mengatakan, iklimnya tidak sesuai macam-macam. Ada yang mengatakan, tekstur tanah dan seterusnya. Ada mengatakan masalah air. Saya katakan, saya tertarik dengan pidato Bapak Presiden. Mengatakan, orang hebat itu diuji dengan tantangan yang berat, bahkan impossible menjadi possible. Itu yang menarik. Dan aku senang dengan pidato beliau. Jadi, saya katakan ke direktur, bulan aja sudah proses ditanami, apalagi bumi. Sangat sederhana. Tanaman itu seperti manusia. Penuhi unsur yang dibutuhkan, penuhi yang kebutuhan tanaman, itu selesai. Kenapa orang stunting? Kebutuhan karbohidrat dan protein tidak cukup. Sama dengan tanaman. Oleh karena itu kemarin pupuknya hanya dipenuhi 50%, ya produksi turun, defisit. Kalau tidak diberi pupuk cukup, ya tidak tumbuh. Nah, kemarin langsung kami tanam jagung. Dan berhasil? Dan berhasil. Tingginya hampir ini,
Itu Wamen, Pangdam, Kajati ikut. Lihat, saksikan. Sederhana. Kalau mau menanam tanaman ini yang ditanya dengan tanah. Tanah kamu apa cukup unsurnya? Apa cukup airnya? Dan seterusnya. Tapi ada poin penting, aku beritahu direktur. Kalau itu gagal, kamu gagal jadi direktur. Aku bisikin telinganya. Bapak mengatakan seperti itu? Aku sampaikan, Anda ada 15 orang, berangkat, tim, gagal, berarti kamu gagal. Kamu tidak sanggup menjalankan perintah saya, mengeksekusi perintah saya menjadi, tidak sanggup menjalankan gagasan Bapak Presiden, kemudian perintah saya menjadi kenyataan. Bapak ucapkan secara tersurat konkret seperti itu? Aku bisi telinganya. Itu enggak, itulah pemimpin. Enggak semuanya tersurat. Tersirat itu lebih penting daripada tersurat. Oh gitu. Aku bisikin, nasibmu tergantung jagung yang kau tanam. Oh gitu. Ada lagi yang pelintir kemarin, katanya pot apa segala macam. Ya. Nggak apa-apa. Ini kan demokrasi, nggak apa-apa dia. Tapi emang benar pot atau seperti apa, Pak? Ini, nggak ada potnya kan? Tuh, pokok-pokoknya dilihat. Oh iya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ya, ya. Tapi memang ada pot kita uji coba. Tapi ini yang disorot. Tapi itu juga alhamdulillah, ini kan saudara kita yang mengkritik. Ya. Cuma kritikannya keliru kan? Ya. Karena itu percobaan untuk menyesuaikan agroklimat yang ada di situ. Tapi untungnya apa? Dia kan menyumbang kita. Menyumbang pahala kan? Menyumbang pahala. Jadi orang yang mengkritik kita, memfitnah kita, dia adalah saudara terbaik kita. Kenapa? Dia menyumbang pahala kepada kita. Gitu. Mengirimi pahala. Mengirim pahala. Pahala yang dicetak jadi itu kiriman gratis untuk kita. Sebaliknya yang juga mengkritik konstruktif, terima kasih juga. Memberikan ilmu pada kita. Yang memuji juga terima kasih. Semua terima kasih kepada mereka. Tiga-tiga. Tapi lahannya tidak bermasalah kan, Pak? Tidak masalah lahan yang di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ataupun di Merauke itu bukan lahan yang bermasalah kan, Pak? Sebenarnya semua lahan ini itu kita pasti sesuai regulasi yang ada. Oke. Kita ikut pada regulasi yang ada. Ya. Bukan ikut pada perasaan. Kita bangun ini negara mengikuti regulasi yang ada, undang-undang, perpres, permentan, kita ikuti. Karena kalau kita melanggar, yang kena kita nantinya. Kita yang diperiksa. Bukan yang mengamat diperiksa. Menterinya, dirjennya, direkturnya yang diperiksa. Kemarin ada video di Merauke Pak, Iya. tentang lahan yang ini bermasalah dan tidak diurus, katanya menjadi food estate dan semuanya, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Mungkin dia lihat dari Jakarta. Nah, di situ masalahnya. Di lokasi langsung, Pak, di video, Pak. Gitu. Di video. Bisa jadi. Bisa jadi di video yang rusak, tapi yang baik tidak divideokan. Kita kan tidak tahu apa tujuannya orang. Aku tunjukkan, nih. 40.000. 40.000. Ini foto dari Merauke semua. 40.000 hektar, optimalisasinya selesai. Sekarang ini panen tiap hari, ngolah dan tanam. Ya. Jadi gini, Pak. Kalau aku ingin cari kesalahan Bapak, kita sepakat, tidak ada satupun manusia sempurna. Ya. Tidak ada program yang sempurna. Oke? Oke. Yang sempurna adalah Sang Pencipta. Kalau aku tidak senang sama Bapak, itu sepatunya, tali sepatunya, apanya, bisa saya jadikan bahan untuk perbincangan, untuk menyerang Bapak. Jadi tergantung dari nawaitu orang. Dan di situ dilihat kapabilitas orang, di situ dilihat integritas orang. Ini orang siapa? Tapi yang terpenting Bapak, asal Bapak tahu, dulu pernah suasembada dan pelakunya adalah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Leadernya Kementerian Pertanian. Dan itu tidak bisa dibantah.